Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Ramdhani dengan NIM 2208060059, kelas Farmasi B semester 3. Di sini saya akan membuat video tentang tugas akhir statistika dan komputasi. Yang ketiga, uji chi kuadrat. Baik, sekarang kita akan langsung ke tutorial uji chi kuadrat atau chi square. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara pengujian suatu kasus penelitian dengan SPSS, di mana metode uji yang kita lakukan adalah uji chi kuadrat dengan perilaku menyusui. Variabel pekerjaan berisi dua nilai, yaitu tidak bekerja dan bekerja, dan variabel menyusui berisi dua nilai, eksklusif dan non-eksklusif. Jadi ini adalah data yang sudah di-entry dan ini yang akan dilakukan sebagai contoh data penelitian dan uji chi kuadrat. Pastikan Anda berada pada data. Dari menu SPSS, klik Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, lalu pilih Cross Tab. Sesaat akan muncul menu Cross Tab. Dari menu Cross Tab ada dua kotak yang harus diisi. Pada kotak row diisi variabel independen, variabel bebas. Dalam contoh ini pekerjaan masuk ke kotak row. Pada kotak kolom diisi variabel dependennya. Dalam contoh ini variabel perilaku menyusui masuk ke kotak kolom. Klik option statistik. Klik pilihan chi square dan klik pilihan RIX. Klik continue. Klik option cells bawah bagian percentage dan klik row. Klik continue. Klik OK. Dan muncullah output seperti ini. Pada hasil di atas tertampil tabel silang antara pekerjaan dengan pola menyusui dengan angka di masing-masing selnya. Angka yang paling atas adalah jumlah kasus masing-masing sel. Angka kedua adalah persentase menurut baris data yang kita analisis berasal dari penelitian cross-seksional, sehingga persen yang ditampilkan adalah persentase baris. Namun bila jenis penelitiannya case control, angka persentase yang digunakan adalah persentase kolom. Dari analisis data di atas, maka interpretasinya adalah ada sebanyak 72,0% ibu yang tidak bekerja menyusui bayi secara eksklusif, sedangkan di antara ibu yang bekerja ada 8 atau 32% yang menyusui secara eksklusif. Hasil uji chi square dapat dilihat pada kotak chi square text. Dari point out muncul dengan beberapa bentuk angka sehingga menimbulkan pertanyaan, angka yang mana yang kita pakai? Angka percent, cognitive correction, liquid atau Fisher. Aturan yang berlaku pada chi square adalah bila pada 2 kali 2 dijumpai nilai expert harapan kurang dari 5, maka digunakan first extract test. Bila tabel 2 kali 2 dan tidak ada nilai E kurang dari 5, maka uji yang kita pakai sebaiknya cognitive correction. Bila tabelnya lebih dari 2 kali 2, misalnya 3 kali 2, 3 kali 3 dan sebagainya, maka digunakan uji version chi square. Uji liquid height rasio linear by linear action biasanya digunakan untuk keperluan lebih spesifik. Untuk mengetahui adanya nilai E kurang dari 5 dapat dilihat pada footnote B yang di bawah kotak chi square test, tertulis di atas 0 sel atau 0%, berarti pada tabel silang di atas tidak ditemukan adanya nilai E kurang dari 5. Dengan demikian kita menggunakan uji chi square yang sudah dilakukan koreksi. Cognitive correction dengan p-value dapat dilihat pada kolom
asimpsik dan terlihat p-value-nya adalah 0,011. Berarti kesimpulannya ada perbedaan perilaku menyusui eksklusif antara ibu yang bekerja dan ibu yang tidak bekerja. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan Ini adalah penyajian dan interpretasi di laporan penelitian. Hasil analisis hubungan antara status pekerjaan dengan perilaku menyusui eksklusif diperoleh bahwa ada sebanyak 8,32% ibu yang bekerja menyusui bayi secara eksklusif, sedangkan di antara ibu yang tidak bekerja ada 18,72% yang menyusui secara eksklusif. Hasil uji statistik diperoleh nilai P sama dengan 0,011, maka dapat disimpulkan ada perbedaan proporsi kejadian menyusui eksklusif antara ibu tidak bekerja dengan ibu yang bekerja. Ada hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan perilaku menyusui. Dari hasil analisis diperoleh pula nilai odds ratio sama dengan 5,464, artinya ibu tidak bekerja mempunyai peluang 5,46 kali untuk menyusui eksklusif dibanding ibu yang bekerja.